Assalamualaikum Pak Setiaji, selamat siang. Mohon maaf menunggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septia. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Bu Septia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Mohon maaf Pak, apakah saya boleh meminta waktu Bapak sebentar? Baik, Bu. Boleh, tidak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Pak, sekolah kan telah melaksanakan pembelajaran daring selama 1 tahun lebih. Tentunya, dalam melaksanakan pembelajaran daring ini kan terkadang terlaksana dengan lancar dan terkadang juga muncul hambatan yang terjadi. Saya ingin menyampaikan beberapa kendala saat melaksanakan pembelajaran daring belakangan ini. Tetapi sebelum itu, silahkan Bapak lihat dulu RPP yang telah saya berikan kepada Bapak. Mungkin bisa Bapak baca terlebih dahulu. Baiklah, Bu. Saya ingin mengapresiasi kerja keras Ibu Septia selama melaksanakan proses pembelajaran daring. Terima kasih atas kerja keras Bu Septia dan seluruh guru-guru lainnya yang tidak pernah lelah menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Saya membaca dan mencermati tentang metode pembelajaran yang Ibu sudah cukup bagus. Tetapi alangkah baiknya Ibu dapat lagi menumbuh atau menggunakan metode pembelajaran lain yang kreatif. Tetapi sih dari keseluruhan memang sudah cukup baik. Jadi kendala seperti apa yang Ibu Septia alami selama proses pelaksanaan pembelajaran daring ya, Bu? Jadi begini Pak, saya merasa bahwa kurang mendapatkan feedback dari peserta didik. Jadi suasana di kelas saya ini agak monoton. Saat menjelaskan materi pada mata pelajaran matematika ini harus dipahami betul-betul oleh peserta didik. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah, di mana saya sebagai guru yang banyak menyampaikan materi. Pada saat saya memberi kesempatan untuk bertanya, bagi yang tidak memahami materi yang saya sampaikan ini, semuanya terdiam. Jadi saya mengira bahwa semuanya sudah memahami materi yang saya sampaikan. Akan saya beri tugas terkait materi yang telah saya jelaskan. Baik, Bu Septia. Terus untuk terkait metode pembelajaran yang Ibu gunakan, yaitu ceramah. Lalu penyampaian materi yang Ibu lakukan sendiri menggunakan media apa ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Untuk media yang saya gunakan saat menyampaikan materi yaitu Google Meet, dan saya menerangkan buku paket mengenai materi sesuai yang akan saya jelaskan. Saya menerangkan materi dan peserta didik menyimak materi yang saya sampaikan. Namun, saya mendapatkan sedikit feedback dari peserta didik. Nah, jika metode yang Ibu gunakan hanya metode ceramah ya, memang jika melihat keadaan kelas cukup sulit untuk aktif, mungkin nanti lama-lama akan membuat peserta didik itu sendiri merasa jenuh. Saya setuju dengan ide Ibu. Saya akan memberikan beberapa poin inti dari instrumen yang akan saya gunakan untuk mengobservasi dalam permasalahan Ibu. Terima kasih. Baik, Bu Septia. Selanjutnya, kira-kira Bu Septia siap untuk saya observasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu kapan ya? Kalau saya sih mungkin pada hari Selasa pada tanggal 16 November pada pukul 7 sampai setengah 9. Nah, pada waktu tersebut saya ada jadwal mengajar matematika di kelas 4A. Mungkin Bapak sendiri bisa melaksanakan kegiatan observasi. Baik Pak, hari Selasa pada pukul 7 nanti akan saya berikan link untuk bergabung pada pembelajaran online di kelas saya. Terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Septia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang menghitung luas dan keliling bangun datar, seperti persegi panjang, segitiga, dan lainnya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran pagi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak kelas 4A,
Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan Bapak Setiaji. Beliau adalah kepala sekolah dan saat ini bertindak sebagai supervisor dengan agenda observasi akan mengikuti pelajaran matematika di kelas kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Pak Setiaji untuk dapat memperkenalkan diri kepada anak-anak kelas 4A. Silakan Pak Setiaji. Baik, terima kasih Bu Septi atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Bapak Setiaji Nugroho selaku kepala sekolah, khususnya dalam hal ini kegiatan ini sebagai supervisor yang akan memantau jalannya kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Selanjutnya langsung saja mungkin saya kembalikan kepada Ibu Septia kembali. Baik, terima kasih Pak Setiaji atas perkenalannya. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan langsung saja memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan materi tentang menghitung luas dan keliling bangun datar, seperti persegi panjang, dan segitiga. Silahkan anak-anak dapat membuka buku paket matematikanya pada bab 3 di halaman 43. Keliling bangun datar itu merupakan jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Yang pertama ada keliling persegi. Keliling persegi ini sama dengan jumlah panjang keempat sisinya. Ingat, semua sisi persegi mempunyai panjang yang sama. Keliling persegi dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa juga dengan 4 kali sisi. Yang kedua yaitu keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang sama dengan jumlah panjang keempat sisinya. Baik, saya rasa itu saja yang dapat Ibu jelaskan dan dapat dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya, bagaimana anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelaskah atau belum terkait materi dari keliling dan luas persegi, luas bangun datar? Bagaimana? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Baik, jika sudah jelas semuanya, terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan materi oleh Ibu. Jika sudah paham semua dan tidak ada pertanyaan, maka kelas dapat diakhiri. Ibu berpesan kepada anak-anak kelas 4A untuk kembali membaca di buku pelajaran matematika yang ada. Selanjutnya dapat dikerjakan juga tugasnya 5 soal saja yang di halaman 60, serta dikumpulkan minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk terkait kegiatan pasca observasi ini, apakah dapat kita lakukan pertemuan balikan ya Bu? Pada hari Rabu sekiranya tanggal 17 November 2021 pukul 12 siang setelah sholat zuhur aja. Seperti itu Bu Septia, apakah bisa? Ya Allah, di hari dan waktu tersebut saya bisa pastinya. Ingat, saya mengajar hanya sampai pukul 11:30 saja pada hari Rabu. Kita sepakat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Setiaji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiaji, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Septia, bagaimana Bu Septia keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Setiaji, mengajar daring hari ini juga lancar seperti kemarin. Alhamdulillah kalau begitu. Dari kegiatan belajar dan mengajar daring sinkronus menggunakan Google Meet yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu juga dalam menyampaikan materi menggunakan bahasa yang efektif. Mungkin ini perlu Ibu pertahankan, serta kalau bisa ditingkatkan lagi ya Bu. Kalau bisa KBM sinkronus menggunakan Google Meet bisa direkam, kemudian bisa dibagikan kepada anak-anak untuk sumber belajar, semisal ada materi yang lupa. Baik Pak Setiaji, untuk saran Bapak akan saya tindak lanjuti jika saat itu memang materi belajarnya sulit dan membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi, maka akan saya rekam. Kemudian untuk terkait RPP yang Ibu susun kemarin sudah baik dengan jelas, sumber belajarnya juga ada dan update dengan yang terbaru sehingga mempermudah. Media dan metode kegiatan belajar mengajar Ibu juga cantumkan dengan rinci. Baik Pak Setiaji, saya berusaha membuat RPP dengan jelas dan juga untuk mencapai target pemahaman yang ada. Terus bagaimana ya perasaan Ibu Septia dalam mengajar kelas daring kemarin di kelas 4A? Perasaan saya biasa saja Pak Setiaji, meskipun ada Bapak yang mengawasi dalam kegiatan observasi. Tetapi saya merasa kalau respon balik dari anak-anak itu kurang. Saya takutnya mereka masih bingung tetapi takut atau malas bertanya kepada gurunya. Saya merasa perlu adanya bagaimana pembelajaran yang dari ini lebih interaktif. Mungkin untuk memberikan gambaran sementara, coba analisis bagaimana hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin. Untuk instrumen hasil observasi akan saya kirimkan. Ternyata memang benar Pak Setiaji, saya ini memiliki kekurangan dalam metode mengajar yang hanya ceramah dan penugasan saja, sehingga partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan belajar itu kurang terangkat. Saya dalam mengajar sebenarnya bingung akan menggunakan cara belajar yang bagaimana sehingga dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik. Apakah Ibu Septia sudah puas akan analisis dari instrumen yang Ibu lakukan dengan membaca tadi? Sepertinya saya belum puas Pak karena analisis saya tadi. Apakah dari Bapak mungkin ada masukan? Baik Bu Septia, dari hasil analisis Ibu tadi sudah benar. Jadi dalam proses KBM daring yang Ibu laksanakan itu kurang interaktif, hanya bersifat guru sentris. Dengan metode yang Ibu gunakan hanya ceramah dan penugasan kepada peserta didik. Jika hanya menggunakan metode tersebut, tentu partisipasi peserta didik akan sedikit dan mereka akan lebih banyak mengikuti apa yang disampaikan saja oleh gurunya. Nah, seperti itu Ibu Septia. Seperti itu ya Pak Setiaji. Terima kasih atas penjelasannya. Ya Bu Septia, jadi untuk mengatasi permasalahan Ibu nantinya dilakukan dengan suatu perubahan serta instrumen kegiatan belajar mengajarnya. Baiknya saya mengganti atau mengkombinasikan metode dalam mengajar peserta didik. Bagaimana Pak Setiaji kalau saya menggunakan metode diskusi? Mohon bantuan sarannya Pak Setiaji. Sebenarnya saya juga ingin membuat rangkuman materi di Microsoft Word ataupun PowerPoint pada anak-anak juga. Nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring tetap dapat menggunakan media pembelajaran ceramah dan penugasan kepada peserta didik. Dan kedepannya dapat ditambah atau dikombinasikan dengan metode diskusi dan latihan. Seperti itu Ibu Septia. Terkait metode diskusi dilaksanakan untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam proses KBM. Sementara untuk metode lain yaitu metode latihan. Metode ini sangat baik digunakan dengan cara penggunaan kuis yang menarik atau tebak-tebakan pertanyaan kepada peserta didik juga bisa. Jika memungkinkan, Ibu juga dapat menambah seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, membuat rangkuman di Word, Microsoft Word, dan membuat rangkuman atau di PowerPoint. Seperti itu Ibu Septia. Baik Pak Setiaji, akan segera saya tindak lanjuti saran dari Bapak. Terus menurut saya atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh saya, sepertinya tidak perlu program tindak lanjut ya Pak Setiaji. Karena biasanya kalau habis di supervisi itu disuruh mengikuti kegiatan tertentu. Iya Bu Septia, untuk solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi itu tadi cukup hanya dengan
mendalami metode pembelajaran dan menerapkan dalam proses KBM daring yang Ibu laksanakan. Baik Pak Setiaji. Nah, terima kasih Pak Setiaji atas bantuannya dalam mencarikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.